Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Akhirnya datang lagi ya, setelah kemarin liburan cukup lama, Lebaran. Bro Ayung, apa kabar hari ini Bro Ayung? Alhamdulillah baik sekali. Kemarin habis mudik ya? Betul sekali. Betul. Oke, moga Bro Ayung waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Biro. Sebelumnya aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali kita berjumpa lagi ya. Iya. Mas Biro, ada Mas Biro, ada aku, kita di Ngobor. Ini kali pertama setelah Lebaran. Setelah liburan ya. Liburan setelah Lebaran. Semoga kita masih bisa menghibur. Seperti itu aja wis. Ada cerita apa Bro Ayung hari? Oh iya cerita ya. Ada sebuah cerita, wong kemarin Lebaran ketemu sanak famili, saudara, banyak orang. Bagi mereka, ya kita juga silaturahim, tapi di balik itu biasanya ada cerita-cerita kan begitu. Yang horor-horor yang tak ini kita pilih-pilihin. Ada sebuah cerita kemarin dari ya masih ketemunya masih saudara tapi nggak tahu ding, wong sepupu-sepupu jauh-jauh begitu ya. Kenal-kenal juga nggak terlalu. Cuman kan kadang-kadang ada kecenderungan begini, yang kelihatannya orangnya wah mentereng, temenannya sama yang mentereng. Yang mau kayak aku yang ngegrup gitu ya. Iya, orang-orang yang kayaknya aduh biasaannya temenannya yang sama yang biasaan juga, yang umbrus-umbrus lah bahasa sininya, yang orang biasaan, ngobrol-ngobrol lah kita. Tapi dia itu menceritakan sampingnya. Ada seorang perempuan bawa anak 2. Yang satunya umur 3 tahun, yang satunya masih dalam gendongan. Ya sekitar berapa bulan lah begitu. Terus Mas, kemarin saya juga tahunya dari saudara lagi ya, kalau jenengan ada di cerita-cerita horor-horor. Itu kemarin punya cerita horor. Yang bener. Berarti kalau misalnya langsung ditanyain, bisa ya dia punya cerita horor apa? Enggak usah, ngomong baru kemarin banget, terus masalahnya kayaknya belum selesai, terutama sama suaminya. Ya wis, dari jenengan aja. Akhirnya dia itu cerita, sebut saja dari berarti diceritain sama orang lain. Iya, tapi saudara dekatnya dia, ya masih sepupu juga. Nah itu sebut saja namanya Imas, nama perempuan itu adalah Imas. Ya sekitar umurannya mungkin baru 26 tahun lah. Ini yang menceritakan atau yang diceritakan? Yang diceritakan. Imas pakai kerudung, pakai gamis, wong namanya lagi Lebaran kan, ketemuan keluarga gede begitu. Jadi begini Mas, kalau saya kan kecilnya sama dia itu ya bareng, rudak-ruduk bareng lah, satu umuran. Nama aslinya Mas Turoh, kalau enggak Mas Tiah. Iya. Imas nama ini jalan ya, nama jalan. Nama jalan, nama gaul, nama Facebook begitu ya. Imas, Amel, macam-macam lah itu. Aku kecilnya bareng, jadi walaupun orang-orang yang jauh-jauh dari rumah terus ngomong kalau gede itu Imas, gedenya cantik, remajanya terus dewasa itu cantik, buat saya wong namanya satu saudara, pipisnya juga saya yang lihatnya nggak tertarik. Tapi memang yang ceritain laki-laki. Udin, iya saya nggak tertarik, nggak acan. Nah, gampangannya padahal masih boleh kalau sama dia juga wong saudara jauh begitu. Ya orang nggak dikasih, kalau dikasih ya. Iya. Nah tapi ya tadi Imas itu punya kecenderungan apa ya? Dia ya kayak perempuan-perempuan yang lain, siapa sih yang nggak pengen punya suami yang ganteng-ganteng, yang ekonominya hebat. Kalau kerja di tempat yang bonafit, PT yang bonafit. Kalau enggak punya usaha sendiri. Begitu juga ibunya Imas, sebut saja namanya Yo siapa ya? Warti itu namanya sama duit, sama dunia itu nomor sijinya di desa saya, itu nomor satunya dia itu. Kaya. Paling kaya atau paling pelit? Bukan, paling pengen kaya tapi nggak kesampaian. Tapi diupayakan semua mantu atau anaknya harus kaya. Pada kaya Mas? Enggak juga, tapi seperti itu. Akhirnya begitu ya, pilih-pilihnya Imas juga ketika ada pemuda-pemuda satu desa, lain desa begitu yang kenal sama keluarga kami, terus pengen minang Imas, ditolak. Kadang-kadang kayaknya masuk, entah juragan pete atau juragan cabe masuk. Gantengnya masuk, ekonominya angel. Pilih-pilih, kebutuhan Imas juga merasa dari banyak hal ya, internet segala macam, cantik tuh harus begini-begini, biayanya banyak, dia akhirnya kerja keluar kota. Nah, kerja di salah satu pabrik apalah di sana, saya nggak pernah ngikutin yang kayak gitu. Yang jelas pulang-pulang itu bawa gantengan, bawa seorang cowok. Kalau dibilang ganteng sama saya ya masih ser-ser, cuman dia itu rada tinggi,
kumisnya tipis begitu. Ya memang ganteng sih Mas. Cuman katanya sih orang punya, wong datangnya aja pakai motor gede. Bonjang, Mas kan tinggi juga ya bocahnya. Kayak di pucuk begitu Mas, mau hampir nyantol sama pohon jambu. Mas, saya kan rumahnya deket-deketan sebenarnya. Masih nggak usah apa. Jangan-jangan itu calon bojone, calon suaminya. Orang tuanya kan gegap gempita tapi senang banget. Langsung diceritain di warung kayak calonnya Imas kerjanya begini-begini, manajer apa atau pengawasnya gitu ya. Akhirnya singkat cerita melamar, melamar, kemudian nggak begitu lama 2 minggu berikutnya itu udah ada persiapan antara masing-masing ini si Imas sama si calon tersebut. Sebut aja namanya Pardi lah, menikah mereka. Nah setelah nikah baru ketahuan semuanya. Ternyata motornya pinjam. Dia itu bukan kerja di perusahaan yang Imas kerja itu, enggak. Cuman supir. Bukan supir malah, keneknya supir. Iya. Kalau supir yang antar kota antar provinsi mending Mas sering keluar. Nanti lama-lama dia jadi supir, ada gajiannya bahasanya seperti. Dia itu kayak mobil charteran di kampung, wong yang di charter supirnya aja jarang dapat, apalagi keneknya. Bukan rendah ini Mas ya. Saya ikut sebel sebenarnya. Wah, malah dapatnya dikadalin saudara saya kayak gitu. Orangnya meneng banget, diem, nggak mau sosialisasi sama keluarga yang lain. Tapi emang ganteng sih ganteng. Lah wis kan, ya itu kan ikutnya wasaya. Namanya tadi sampai Warti. Warti itu was ngomongnya. Bocah ditelepon itu anak ayu-ayu katanya. Bocah itu cuman di kadal-kadalin doang. Saya dapat gede-gedein anak cantik-cantik di kadal-kadalin sama pemuda kayak gitu. Katanya kerja begini-begini. Alah, kenek taneng kayaknya birang-birang katanya seperti itu. Wis, akhirnya kan dapat pressure hebat dari mertuanya. Kalau yang laki nggak terlalu memahami lah kalau usahanya dari bawah begitu ya. Rumangsa dulunya dia kenek juga mungkin sih. Ya, seperti itu. Akhirnya jadi beban yang hebat banget. Imas juga merasa kecewa, tapi yang tadi dijalani pernikahan akhirnya jadilah bocah. Udah itu disingkah-singkah, diusir-usir pokoknya sama si Warti itu. Wis kerja wong wadon bareng-bareng makan sama saya orang tua ya. Kamu orang laki-laki yang penting masuk sono yang jauh. Diusir-usir sendiri sama si mertuanya tersebut berat. Tapi yang Imas juga agak kecewa, ternyata sampai nggak sugih, nggak bisa usaha begitu kan. Lama nggak pulang itu saudara saya itu. Berarti suaminya Imas nyampe mau 7 bulan lah nggak pulang. Anak nyampe gede, nyampe itu ngelahirin ya 7 bulan lebih lah, lahir aja nggak datang katanya. Terus usia sekitar 2 bulanan dia pulang lagi, kelihatan rada mentereng. Tahu-taunya yang cuman penampilannya doang Mas, kayak gitu-gitu dok. Wis kan. Terus di kampung lama nyampe berapa bulan lagi banyak nganggur, ikut kalau misalnya ke sawah, ngikut ke sawah cuma dimaki-maki terus sama orang tuanya. Kalau mau nyawa, saya tangga-tangga akeh. Ya cuman kamu pokoknya diploter-ploter terus, diomelin terus. Akhirnya setelah anaknya agak gede, ya bangsa mau setahunan yang anak pertama itu, kembalilah si tadi Pardi itu keluar kota, diusir-usir lagi. Dan udah ada rencana jahat mungkin dari saudara saya ya, si Awawarti itu dia niatnya mau putus hubungan anaknya sendiri, si Imas sama si Pardi. Jadi nanti pokoknya kamu kalau nurut sama aku sama ibumu sendiri, kamu itu harus rapah kan perceraian yang ngajuin pihak perempuan ya itu. Entah kenapa ya Mas, ini ada yang namanya Nur Rahman itu juragan cabe dulu yang pernah mau sempat senang sama Imas, cuman kan karena Imas punya pilihan lain dia mundur. Itu dijodoh-jodohin sama nanti digadang-gadang mau sama yang namanya Nur Rahman. Kalau umurnya jauh lebih tua itulah Nur Rahman. Tapi emang wong lumayan punya. Si saudara saya Imas itu kayak nggak ada beban, saya kepikiran sama suami atau nggak enak atau saya masih ada ikatan. Dia kayak menurut saya bukan apa-apa ya, kayak diguna-guna lah seperti itu sama orang tuanya sendiri. Dilalainya nurut. Wong waktu itu saya rumahnya dekat. Ini motor kayak motornya Nur Rahman datang. Saya pas ngeliat sendiri pas lewat. Saya mau beli alat pancingan begitu kan dekat-dekat rumah dia. Pas lewat rumahnya ngomplong, Imas itu nyuguhin kopi. Ngomong gini kan, "Dinum Mas," kayak gitu, diminum. Pas diminum, "Kenapa Mas?" Pahit ya. Enggak apa-apa, pahit, manisnya sama kamu katanya begini. Ngomong kayak gitu lebih bisa tai lah pokoknya. Tai banget apa gitu. Akhirnya Mas
saya kan udah punya suami, alah sebentar lagi juga nggak punya suami, digituin. Kayak nggak marah begitulah, pokoknya wis senang banget. Dan di belakang wis lah usah dipikiri, nanti sebentar lagi party guang baik dibuang aja kayak gitu, Bi. Nah, saya juga kok bisa begitu sih ya, wah saya kok kejem banget. Terus Imas kan kemarin-kemarin belani suaminya, tahu kayak kita cocok bener-bener, dan dia itu lain aja sama si Pardi, Bi. Nah, 3 hari berikutnya saya pulang dari kerja, saya kerjakan di sawah, mulai lah begitu. Sore-sore itu ada rame-rame apa? Saya dengar suara, wow, itu ada yang muntah-muntah. Loh, wah saya si Warti itu nyangka-nyangkanya masih Pardi kayak semua orang beres, pasti istrinya sendiri diguna-guna biar mati, biar begini, biar nggak laku, biar nurut terus sama dia. Kadang-kadang nyangka sama orang-orang yang dulu pernah ditolak, kalau ini diguna-guna kayak gitu. Masa iya sih kayak gitu? Akhirnya nyewa kayak ini apa ya, kalau sekarang Grab mungkin, kemarin-kemarin itu yang mobilnya tetangga lah dibawa ke kayak klinik begitu, Vi. Nah, di sana yang OE itu siapa? Si Imasnya sendiri yang muntah-muntah kayak gitu. Itu disangka-sangkanya diapain begitu ya, digunakan. Tahu-taunya hamil, Bi. Tahu-taunya hamil. Itu Pardi itu pernah pulang menang-menang gitu loh, diam-diam. Pada saat orang tuanya di sawah, Pardi datang. Nanti dia itu kembali lagi, itu kan kampungnya sebenarnya nggak jauh gitu ya. Nanti datang lagi begitu. Tapi kalau orang tuanya ngumpul, dia malamnya keluar. Itu ternyata hamil sih, lagi. Ternyata ngandung lagi. Nah itu pas di klinik, saya kan nengokin bahwa ibu saya itu marah-marah, ibunya katanya, alah ini pasti diguna-guna. Bu, jenengan larennya berapa, anaknya berapa? Aku 7. Kamu jenengan kan 7. Pernah ngerasain orang hamil apa enggak? Ya selalu kalau lagi mau ini ya hamil, yang ngerasain ciri-cirinya kayak apa ya saya tahu. Nah ini orang anaknya jenengan hamil ya begini. Aduh cilaka, berarti kan nggak bisa dipisahin, nggak bisa dipisahin. Itu akhirnya kebencian sama si Pardi itu kayak dilampiaskan pada anak yang pertama. Itu bocah waktu itu ya bisa jalan, Mas, bocah cilik itu bisa jalan. Kalau hebatnya ini ponakan saya lah, ketemunya itu 11 tahun udah bisa jalan. 11 bulan. 11 bulan itu iya, 11 bulan udah bisa jalan, terus udah bisa ngelafalin kata-kata yang udah agak jelas. Pernah suatu waktu siang-siang itu bocah itu mainan di lataran rumah. Jadi kan wong lagi hujan-hujan kan agak becek. Mbak yang laki pulang, Mbak kakungnya pulang dari sawah. Bocah dolan aja ning kono, becek, engko masuk angin, nanti masuk angin. Nanti Mbak, di mana Mbak? Di belakang, mainnya di belakang dekat dapur. Di belakang, mainan di belakang kan namanya desa dusun kayak gitu kan, banyak telek-telek ayam, entok gitu lebih. Mobil-mobilannya buat mainan begitu, terus ininya kemasukan tengu, paham tengu ya? Iya. Serangga kecil warna merah gatel. Itu ceritanya seadanya begitu ya. Jadi dia tuh gitu-gitu, Mbak, iya nih Mbak, gatel tel kayak gitu, gatel sampai gitu-gitu. Ini mbahnya lagi masak pakai tungku, janganan masak sayur yang nanti mau dikirim ke sawah. Dilalain si mobil-mobil itu melejit ke janganan. Asli beli Mas aku. Asli apa enggak? Iya Mas. Ini kayak ya yang nampil sebenarnya mbaknya sendiri. Saking ini bocah nangis rewel kayak diplak kayak gitu, jatuhnya ke janganan. Terus janganannya tetap diproses, tetap dibawa ke sawah. Cuma orang mudik banget. Jadi ditaruhin ke rantam. Nah, bocah itu sebut saja namanya Anton, dibawa ke sawah, beduk-beduk. Orang mah habis beduk ya, apalagi di tempat kami sangat pamali, sangat saru banget anak kecil itu beduk-beduk dibawa ke sawah. Apalagi sawahnya kan terasering begitu ya. Terus di sana banyak batu-batu gede, itu ngirim sama kuli-kulinya, ditegur sama yang lain. Yuk Warti, ini apa nggak salah bocah kecil begini kok beduk-beduk dibawa ke sini? Ngosangin galaknya dia. Menang. Putune siapa? Putune sampai ya kerepeng. Terserah saya, cucu-cucu saya. Kenapa kamu yang marah? Enggak, maksudnya kalau orang tua dulu kan nggak boleh anak-anak apalagi beduk-beduk dibawa ke sini. Mau nikah karepe aku, terserah aku. Sampean mau kerja kayak dipangan, malah dipangan. Jangan tembelaknya dipangan gitu. Tembelaknya dimakan tambah sedap, mungkin kayak terasi, mungkin seperti itu kan ya. Lah itu larut emang lagi panen ini, panen padi. Lupa bocah itu jadi wirawiri bawain jerami, bawain gabah kayak gitu, sampai si Biwartinya sendiri pulang. Jadi bocah itu masih ketinggalan di sawah.
Ya mungkin sekitar 3:30 ada bapak-bapak itu nganterin ke rumah. Saya aja dilele pas pulang kerja lagi itu laya-laya di depan rumah. Gue sing bener tuh di wong tua katanya begitu. Itu pasti pelepetan. Bapak tani itu ambil gendong bocah. Kan anaknya Rika ya, ini anaknya sampean, cucunya sampean. Itu kayak nyiwartinya itu kayak nggak gubris gitu loh. Kayak nggak ngaku begitu, Bi. Emang kenapa? Kenapa? Gimana ini bocah kok ditinggal di sawah, ada di batuan itu, Bi. Kalau soalnya kan batu-batu kayak gajah-gajah gede-gede banget batunya. Lagi dempes, nangis, katisan katanya. Kalau misalnya kapan-kapan jangan beginilah. Kalau nggak suka, mendingan dibawa ke bapaknya saja sana katanya seperti itu. Nah, semenjak hari itu ada keanehan di bocah itu, Mas. Bocah itu yang bocah-bocah setahun lebih kan aktif. Itu bocah meneng banget. Saya dari hari itu sering lihat, berarti itu kan sekitar jam 4 sampai mau maghrib, bukan bocah dirawatin habis hilang gitu kan, bawa ke dalam. Begitu juga si Imasnya, kayak nggak peduli, nggak tahu. Saya juga, Mas itu kayak kenapa ya, padahal ngelihat bocah baru hilang kok nggak nyariin. Terus di depan rumah, taruh depan rumah doang, sekali dikasih air putih udah dia masuk lagi sibuk sama dedenya gitu. Mau maghrib masih di luar. Saya ngomong, Ton, melu yuk masuk mana? Cuman saya yang ada yang aneh, itu kan tiangnya kotak ya, cor-coran. Dia duduk itu ya di depannya tiang tersebut. Di sana ada kembang-kembangan. Ada kayak bocah kecil lagi di belakangnya. Nah, kalau wujudnya itu nggak begitu jelas, Mas. Cuman ya kalau kepala botak. Cuman hitam doang, hitam, cuman duduknya mirip banget kayak si Anton tersebut. Kalau Anton kan ngadepnya ke arah saya, dia juga di belakangnya kayak rada ciluk begini. Saya, Ton, burine kon siapa? Belakang kamu itu siapa? Itu langsung selep kayak gini. Saya kan cariin di balik tiang, lagi nyariin begini, buatnya. Anak apa kon mene-mene, kan wedang, panjuluk wedang digituin. Katanya mau minta wedang. Saya langsung mundur lagi. Terus kayak gitu, malam-malam habis maghrib. Saya itu pertama dengar suara adiknya Anton nangis, cuman sebentar. Habis itu dari habis maghrib tank mau jam 11 nggak berhenti si Anton nangis. Nangis terus, dan nangisnya nggak kayak orang nangis minta apa gitu, jerit-jerit nangisnya seperti itu. Yang aku dengar cuman suara Anton nangis jerit-jerit sama neneknya itu marah-marah. Bocah guang baik, rewel, bocah kayak gini ngapain dikeluarin. Itu cuman aku dengar suaranya si Imas nangis. Tapi mau marahin, takutnya saya kena patol, kena ini ya, kena omongannya si Biwarti. Akhirnya cuman lah nungguin ada apa lagi begitu. Diem sejenak kayak gitu lagi. Akhirnya kan hari hal kayak gitu berlangsung sampai mau 3 harian. Teman ibu saya dengar katanya si Imas itu kalau anaknya nangis di pintu selalu ada bocah kecil. Kata siapa? Imas? Kata Imasnya sendiri. Dia kamu udah ngomong sama mamamu. Lah Bi, masa percaya? Gak percaya. Saya malah dimarah-marahin kalau ngomong curhat sama ibu saya sendiri. Lah sama bapak maning, bapak mah gak percaya kayak gitu sama sekali. Lah terus kamu ngelihatnya apa? Kalau bocah lagi jerit-jerit, kan repot. Ini nangis digendong. Kadang-kadang ini yang kecil tak letakin, si Anton tak gendong. Pasti ada bocah kecil di depan pintu, bukan di depan pintu, di tengah-tengahnya palangnya pintu begitu. Berarti kok, berarti kan deket. Mau tinggal nyawel begitu, cuman kan saya takut kayak gimana sih? Bentuknya kayak apa? Ya kayak Anton. Anton kan rambutnya botak, rambutnya botak. Kalau tubuhnya itu agak gemuk-gemuk, gempal gimana gitu kan, namanya orang anak kecil segitu. Dia itu cuman pakai cawat, cuman pakai celana dalam. Cuman ya kelihatannya rada abu-abu begitu. Kayak abu-abu lah, warnanya rada abu-abu, cuman bagian celana dalamnya hitam. Dia itu kalau lagi saya ngelihat pasti kayak mau ngumpet di pintu. Nanti dia nongol lagi, ini nangis lagi kayak gitu. Kayak dimelet-melet, dimeledekin. Kalau mukanya, kalau orang kan biasa ngelihat anak hantu, misalnya hantu anak itu kan serem. Enggak, mukanya kayak bocah kecil. Persis banget. Cuman dia seremnya kalau lagi pas melet kayak lidahnya panjang begitu. Plet-plet kayak lidahnya kadal katanya seperti itu. Saya ini baru pertama cerita sama sampean, Bi, tolong lah Bi, saya ditolongin. Kenapa kayak gini? Apa dari sawah atau dari mana? Lah wong
Kata mamanya Udin, saya mana ngerti hal kayak gitu. Nanti ini kan malam hari, besok tak tanyain. Oh iya, kalau enggak besok kan ada acara ini, ngaji-ngaji itu ya biasa. Kalau misalnya Kemis ada kumpulan keluarga ngaji-ngaji, gitu. ya. Nanti biasanya ada ustadz, ada kiainya. Coba ditanyain. Akhirnya berangkatnya bareng sama si Mas. Belum ditanyain, habis selesai kalau misalnya tahlil apa kan makan-makan. Salim sama Pak Kiai. Nggak mau kayak gini, Antonnya nggak mau. Terus ngomong sama saudara yang lain, itu bocah ada yang ngikutin, katanya seperti itu. Bocah ada yang ngikutin, nanti saya ke rumah. Tapi akhirnya karena biwartinya, Pak Kiainya ya? Biwartinya itu nggak percaya yang kayak gitu. Akhirnya ke rumahnya Udin, malah nyelesaikannya di rumah Udin. Kalau ini anak sebenarnya itu dari sawah, yang ngikutin itu dari sawah, jadi bocah ditinggal sendirian, katanya mau dijadiin saudara sama dia. Ngomongnya seperti itu. Yang nggak tahu namanya bangsa-bangsa begitu kan, di budayanya banyak. Tapi yang pasti kenapa nangis kayak gitu terus, dia itu emang digodain sama bocah kecil ini. Nah, saya itu ngomong sama kata kiainya ya, kamu padahal nyariin kan waktu itu Mas, nyariin anakmu itu hilang dari beduk sampai asar, kamu nyariin kan? Nah, kata si Udin, kamu nggak nyari? Saya nyari Pak Kiai, cuman kan saya umpet-umpetan nyarinya. Wong saya tahu yang bawa mbak saya, ibu saya. Nah, kamu udah nyari sampai ke batu tempat sawahnya mah kamu apa? Saya sudah nyari ke situ. Iya, dia itu nggak kelihatan. Nggak ada. Emang diumpetin sama sosok tadi, dan di sana banyak yang kayak gitu. Cuman itu ketemunya kayak panglimanya lah kayak gitu. Nah terus gimana Pak? Nggak apa-apa, nanti harus ditolongin. Itu akhirnya selesai malam itu. Dan ternyata setelah selesai godain si Anton, sekarang itu konon katanya ya, sampai cerita yang kemarin, bocah kecil itu sering ngikutinnya Biwarti terus. Dan banyak orang-orang yang sawah bareng saya itu sering lihat. Itu selalu pegangan jari apa itu. Dan Biwarti sekarang jalannya rada semper. Itu udah berapa bulan Mas Udin? Udah mau 3 bulanan ini Mas. Tapi jangan ngomong sama itu, nggak enak katanya gitu. Masih kayak gitu dan gak ditulungin. Iya. Biarin aja orang kayak gitu. Tapi perangnya rada diem setelah kayak gitu. Nah itu akhirnya gimana sih Imas sama Pardi? Imas sama Pardi sekarang masih dalam proses. Yang disayangkan kan Imasnya sendiri mau mengajukan ini kan Rapa, karena Pardi nggak pernah ngasih nafkah sama sekali, dan udah terhitung mau 7 bulanan lebih lah. Oh kayak gitu ya, wis terbaik aja wis kayak gitu. Itu aja sih ceritanya. Itu kemarin baru ada kejadian ngeliat di berita ya, di sosial media di daerah Subang. Apa tuh? Ada anak, di itunya, di captionnya tulisnya anak hilang. Jadi udah kedenger suaranya, dia tuh nangis, dicariin di kebun, udah kedengeran suara tangisannya doang, tapi nggak ketemu di areal situ. Nangisnya ngejurit-jurit kayak gitu, tapi nggak ketemu. Jadi ceritanya itu orang mudik dari Jakarta kalau nggak salah, mudik ke rumah kosong punya neneknya udah meninggal, rumah itu kosong suwung. Nempatin lah rumah tersebut, dan tiba-tiba ya main cuman kayak di belakang rumah kayak gitu, terus ngilang. Dicariin kemana-mana nggak ada, nyampe ngomong warga semua dicariin nggak ada, sampai akhirnya udah agak sedikit sore suaranya kedengeran nangis ngejerit-jerit kayak gitu, tapi anaknya belum ketemu sampai sekarang. Nggak tahu sekarang, sampai berita itu dikeluarkan itu belum ketemu. Ini nyambung kejadian ini random ya Mas, apa aja. Yang kemarin pernah tak ceritain ke dirimu itu, yang anak SD itu ikut ke kolam renang, masuk ke areal kolam renang, yang hilang sampai sekarang. Sampai sekarang nggak ketemu, entah hilangnya. Kalau misalnya tenggelam harusnya ada jasadnya. Itu sampai sekarang belum ketemu. Ceritanya seperti itu, bareng-bareng, tapi ya dalam inian guru sih, dalam pemantauan guru. Dalam kolam renang itu kan pintunya biasanya cuma satu, ada tiketnya, dan itu masuk. Itu ada saksinya, masuk ke sana. Teman-temannya juga ngelihat banyak berenang bareng, semua ngelihat. Tapi ya pas giliran pulang nggak ada. Sampai sekarang sih masih misteri, ada lah seperti itu. Iya. Dan ini di dekat daerahmu ya, di situ ya? Iya. Yang terakhir lagi kemarin ada bocah 3 tahun, itu tetangga waktu aku pulang Idul, mungkin teledor orang tuanya atau apa,
dia itu lagi halal bihalal. Mungkin salah megang ini jarit atau kainnya ibunya. Kadang-kadang kan ada gamis-gamis yang sama. Iya. Ya kan, meganginnya ibunya yang mana, yang dipegangin mana, akhirnya ngikut sama ibu-ibu. Terus keluarga itu dari atas turun begitu aspalnya, Bi. Ini kan karena memang harus naik ke mobil rombongan. Ini naik, bocah itu enggak turun terus jalan. Ada yang lihat begitu, cuman kan ini anaknya siapa? Kok bocah kecil jalan dari aspal dari atas kok turun, yang kejauhan. Memang kan bocah-bocah lebih lah, paling bocah situ. Tapi pas rombongan ini anak muda yang naik geng motor lah bahasanya, itu turun mau ngisi bensin di belakang. Bocah itu udah deket pemakaman sendirian, lagi nangis, Bi. Tapi nggak tahu anaknya siapa. Akhirnya di media di Facebook itu di-share ini anaknya siapa, ditemuin anaknya tetangganya sendiri. Gitu. Ya, itulah hati-hati gitu. Kalau misal kemana-mana, apalagi daerah baru bawa anak kecil, alangkah hati-hati gitu ya. Setidaknya kita nggak usah mikirin yang misis-misis dulu deh. Betul. Cuman itu tadi, namanya anak kecil kadang kan suka nggak tahu. Dia saat ditanya rumahmu mana ya, belum bisa jawab gitu kan. Tapi itu keren deh, Supeng ya. Apa ketahuan rumahnya kosong, dia pulang kampung ke situ. Iya, pulang kampung ke situ dan hilang. Jangan-jangan mereka vlogger juga. Iya. Oke, itu aja. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Kita secara ofisial belum mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan. Gitu ya Bro Ayung ya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Selepas Lebaran ini kita kembali beraktivitas lagi, dimudahkan, dilancarkan, termasuk itu tadi rezekinya juga dilancarkan, dinaikkan lagi Bro Ayung. Amin. Baik. Itu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.